Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita, melapangkan pikiran kita untuk bisa menerima materi-materi yang akan Ustazah sampaikan. Ya, alhamdulillah kita bertemu di kelas 9 pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian bisa mengikuti dengan lancar setiap pembelajaran akan kita bahas, setiap pembelajaran akan Ustazah sampaikan kepada kalian. Ya. Kontrak belajar dari Ustazah yang pertama, pastinya harus hadir tepat waktu. Ya, jangan sampai kita menunggu teman-teman jangan sampai teman-teman kita menunggu kalian yang datang terlambat. Ya, jadi kita harus sama-sama memantapkan hati untuk dapat hadir tepat waktu sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh guru-guru kalian. Kedua, mengaktifkan kamera video ketika proses pembelajarannya. Tujuannya apa? Agar guru-guru kalian ini mengetahui bahwa kalian itu berada di balik layar. Ketika kamera kalian di-off-kan, ya, besar kemungkinan apakah kalian ada di balik layar atau tidak. Jadi sama aja seperti kehadiran kalian di balik layar. Jadi Ustazah bisa melihat muka kalian, wajah kalian ya, dan juga menampilkan wajah tidak setengah. Ya, full. Kalau guru kalian aja full di depan kamera, wajahnya terlihat, begitupun dengan kalian. Ya, fullkan wajah kalian di depan layar. Ya. Terakhir, penugasan. Nah, penugasan akan Ustazah bagi dua, individu dan kelompok. Ya, berkaca dengan pembelajaran yang lalu di semester lalu, ya, setiap pengumpulan tugas itu tidak ada feedback. Ya, mungkin beberapa saja yang di feedback. Jadi Ustazah harapkan Ustazah mau mengganti strategi, setiap pengumpulan tugas dilakukan dengan presentasi di hari berikutnya, di pertemuan berikutnya. Supaya apa? Supaya teman-teman kalian dan Ustadz dan Ustazah bisa memberikan feedback apa saja kekurangan atau apa yang perlu ditambahkan, apa yang salah ya. Jadi kita sama-sama untuk memberikan masukan terkait tugas yang sudah kita presentasikan. Begitupun nanti dengan yang kelompok. Ustazah harap kalian bisa melaksanakan kontrak belajar Ustazah ini. Ya, dan jangan sampai tugas itu menumpuk ya nak ya. Ustazah nggak mau nagih-nagih terus. Ya, bantu Ustazah untuk meringankan beban Ustazah menagih-nagih tugas kalian. Ya. Jadi sadarlah diri, oh saya ada tugas nih, saya kerjakan. Gitu ya nak ya. Nah, sebenarnya di sini ada video pembelajaran. Ya. Tetapi afwan, Ustazah tidak. Oh, atau bisa Ustazah sampaikan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada pucuk Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati segenap masyarakat, baik itu siswa, guru, maupun orang tua yang menonton video ini. Indonesia saat ini belum sembuh. Kenapa? Karena COVID-19 masih menghantui Indonesia. Untuk itu, saya mengajak kita semua, segenap siswa sekolah dimanapun Anda berada, untuk mencegah COVID-19 merambat lebih banyak, khususnya untuk Sumatera Barat. Cara-cara mencegahnya tidaklah sulit. Kita bisa sering mencuci tangan dengan benar. Kedua, agar kita menghindari tempat yang memiliki banyak orang, karena COVID-19 bisa menyebar dari orang ke orang. Terakhir adalah agar kita menghindari makanan yang kotor ataupun liar, karena COVID-19 diduga berasal dari kelelawar.
Saya harap kita semua memiliki kesadaran betapa pentingnya melakukan tindakan pencegahan penularan COVID-19. Kita tidak perlu panik dengan hal ini, melainkan kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita ketahui COVID-19 sangatlah mematikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah menyimak video ya. Ini adalah clue materi yang akan Ustazah sampaikan kepada kalian. Ya, pasti kalian sudah tahu nih materi apa sih yang akan Ustazah sampaikan ketika kalian sudah melihat dan mendengar, menelaah, mengamati video ini. Pasti kalian sudah tahu. Ya, kita akan membahas materi tentang teks pidato persuasif. Ya, seperti si Mbak ini tadi menyampaikan teks pidato persuasif. Apa persuasifnya? Persuasif itu adalah mengajak kita, mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu dalam kebaikan yang positif. Ya, kita langsung selanjutnya. Nah, di sini kalau kalian lihat kok Ustazah sedikit sekali materinya, biasanya bahasa Indonesia itu banyak loh materinya. Ya, nah, karena di tahun ini, di pandemi ini, banyak sekali pemangkasan materi. Jadi di semester 1 ini hanya ini saja yang Ustazah sampaikan. Insya Allah akan selesai tepat pada waktunya ya. Kalau dulu sebelum ada pemotongan, Ustazah sampaikannya 2 langsung. Sekali pertemuan itu 2. Tetapi sekarang Ustazah akan membahas satu persatu. Ya. Ini untuk semester 1. Yang akan kalian bahas adalah pidato persuasif dan cerita pendek. Ya, sama-sama menelaah struktur dan kebahasaannya. Nah, di sini apa itu pidato? Kita mengulas sedikit tentang pengertiannya ya. Pasti kalian sudah tahu. Ya. Ini dia. Pidato adalah sesuatu kegiatan berbicara secara lisan yang disampaikan oleh orang ke khalayak ramai. Pasti kalau sekarang kalian lagi berpikir nih, lagi berpikir-pikir, oh iya ya, saya pernah nih dengar pidato orang. Nah, itu adalah contoh dari pidato yang disampaikan seseorang kepada orang banyak. Lalu, apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Nah, ini dia. Pidato persuasif adalah pidato yang disampaikan kepada orang umum yang sifatnya untuk mempengaruhi. Seperti video yang sebelumnya, yang tadi sudah kalian lihat, itu adalah contoh video persuasif yang mengajak kita untuk tetap menjaga diri dari COVID. Nah, ini. Selanjutnya, yang namanya teks pasti ada strukturnya. Mau itu deskripsi, observasi, teks percobaan, berita, semua menggunakan struktur. Supaya apa nak? Supaya kita bisa mudah pada saat membuat sebuah teks. Kita lihat yang pertama. Pembukaan. Pembukaan berisi pernyataan yang menyatakan permasalahan. Apa yang mau kita bahas? Ya, misal kalian akan membahas tentang kebersihan lingkungan. Ya. Jadi di tahap pembukaan itu kalian tuangkanlah apa saja pernyataan yang akan kalian sampaikan sesuai dengan judulnya tadi. Kebersihan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua ada isi. Ya. Isinya ini apa? Pernyataan kalian tadi dalam bentuk pendapat, alasan dan lain sebagainya. Itu saling berhubungan ya nak ya. Kalau di sini tadi pembukanya membahas tentang kebersihan, berarti di isinya lebih mendalam lagi tentang kebersihan tadi. Pasti panjang berparagraf banyak gitu untuk isi. Selanjutnya, penutup. Penutup berisi saran. Ya kan nak ya?
saran, arahan, ajakan, karena ini sifatnya persuasif, berarti isinya adalah mengajak kita. Ayo kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Marilah kita jaga jarak. Nah, itu namanya ajakan. Persuasif, dipengaruhi kita. Pengaruhnya itu dalam bentuk yang positif. Tuh ya. Ini strukturnya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, di isi pembukaan ada salam, ada ucapan penghormatan, dan ada ucapan syukur. Kita lihat satu persatu. Di sini, apa aja yang merupakan salam pembuka? Assalamualaikum, salam sejahtera. Lalu apalagi kalau untuk agama-agama yang lain? Ya, Om Swastiastu. Nah, kalau kalian sering mendengar pidatonya Pak Presiden, pasti salam pembuka itu akan disebutkan dia semua. Karena apa? Karena di negara kita ini tidak semuanya orang Muslim. Ya, jadi kita menghormati dengan salam pembuka ini. Lalu yang kedua, ucapan penghormatan. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, bla 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 dan lain sebagainya. Itu harus kita tuliskan, karena kita sedang berpidato yang sifatnya adalah wajib. Ketika ada seseorang yang lebih tinggi jabatan kita, kita harus mengucapkan penghormatan. Kalau di sekolah kita, ya pada saat kita upacara, kan guru memberikan amanat. Amanatnya dalam bentuk strukturnya pidato. Pasti mengucapkan ucapan penghormatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada ucapan syukur. Ya, pertama-tama kalau kita mau membuka suatu pidato, pastilah marilah kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Isi pidato tadi berupa masalah, argumen dan ajakan. Nah, penutupnya kita akan menutup pidato itu dengan kesimpulan yang ringkas. Ya, intinya apa? Penegasan ulang tentang pidato yang kita sampaikan di depan orang banyak tadi. Itu kita ringkas, kita jelaskan. Kedua, permintaan maaf. Ketika kita sedang berbicara di depan orang, tanpa kita sadari mungkin kita mengucapkan hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan orang lain. Dan disitulah kita mengucapkan permintaan maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan bla bla bla. Nah, itu. Tidak mungkin kalian tidak pernah mendengar atau melihat orang sedang berpidato, ya. Jadi inilah isi dari pidatonya. Ini contoh, bisa kalian baca. Ini adalah contoh dari teks pidato persuasif, diawali dengan salam pembuka, pembukaan, isi, dan penutup. Ya, kalian baca, inilah bisa kalian baca-baca ya nak ya. Di internet itu banyak sekali contoh-contohnya. Nah, terakhir Ustazah mau membahas satu unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan itu ada kalimat aktif, kata tugas, emotif, dan kata teknis. Tetapi untuk pertemuan ini saja menyampaikan satu dulu. Ya, yang pertama penggunaan kalimat aktif. Apa itu aktif Ustazah? Melakukan suatu tindakan. Ya, jadi subjeknya itu si Aini namanya subjek ya nak ya. Melakukan tindakan. Nah, ini predikat kata kerja. Predikatnya melakukan tindakan yang diawali dengan kata me dan ber. Nah, di mana kata me dan bernya ini? Membaca, mengerjakan, mengembala, berdatangan. Itu merupakan contoh kata aktif yang dimasukkan ke dalam sebuah kalimat. Kalau kalian ingat, ada hukum KPT dan S. Ya, ketika awalan kata yang ada KPT dan S-nya, contohnya kerja. Nah, kerja itu adalah kata dasar dari mengerjakan. Karena dia KPTS, jadi dileburkan, dihilangkan K-nya. Mendapatkan awalan me. Dan K-nya tadi hilang, jadi nge, maka berubah menjadi mengerjakan. Dan mendapatkan akhiran kan.
Mungkin di sini kalian masih bingung ya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas ulang dan jelaskan lagi lebih detail tentang materi ini. Mungkin ini yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf Ustazah menyampaikan dalam bentuk video pembelajaran karena Ustazah sedang ada kegiatan. Ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu di Zoom. Ya, dan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang unsur-unsur ini. Ya, jangan merasa tidak tahu karena kalian belum ada buku paket. Kalian bisa mencari sumber-sumber informasi dan ilmu dari internet. Ya, kalian samakan. Itu menjadi bahan ajar kalian selama kalian belum mendapatkan buku. Jadi tidak ada alasan kalau kalian tidak belajar Ustazah, bukunya nggak ada. Nah, nggak ada alasan seperti itu. Ya, itu dari Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.